wasahbihi ajma'in. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyaksikan, melihat secara langsung melewatkan bala sebagai pertanda kehormatan dan memuliakan ilmu dan kaji yang dituntut, yang digali oleh anak-anak kita. Semoga ini bermanfaat, mengisi dada, mengisi kepala untuk memberikan masa kita cintai. Terusnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah dan juga Rasul, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita muliakan almarhum Syekh Haji Ali Ibrahim sebagai pengasuh pondok pesantren Nur bertempat menimbang ilmu sebelumnya. Terusnya yang mulia abanda yang selalu mendoakan, membimbing kami di dalam belajar, dalam bertugas menjalankan amal sunnah dan menjalankan sampai. Kemudian yang kita hormati Ibu Rektor Uin Syekh Muhammad Abdul Jabir Bukit Tinggi, Rekanda Bapak Kasih Demak, Bapak Ibn Alhamdulillah, terima kasih Pak, juga sebagai ketua Ansar Selatan. Mudah-mudahan berkat doa Pak Yos ada tujuh senilai dari Demak Alias Pak Yos kan anaknya lagi menak ambil kambil namanya sudah kurangnya. Kemudian yang terhormati yang kita muliakan para majelis guru yang ikhlas, yang sabar menuntut, membimbing putra kita, anak kita mulai dari subuh sampai tidur lagi. Kalau Bapak Ibu lihat, saksikan secara langsung, meniti matua menjaga lagi guru ini. Tetapi karena ini adalah sebagai amanah tanggung jawab dijalankan, alhamdulillah berkat kekompakan semuanya bisa dilalui dan dijalankan dengan sebaik. Kemudian yang kita hormati para orang tua, para wali yang sudah mempercayakan pondok pesantren Dosanul Yakin sebagai tempat terlalunya anak kita menuntut ilmu, mengkaji, menuntut ilmu pengetahuan, baik itu kehidupan, baik itu kemasyarakatan, kepemimpinan, dan keagamaan. Insya ini adalah kajian-kajian yang komprehensif yang dibekali oleh pondok kepada anak kita. Kemudian yang berbahagia hari ini adalah anak kami lulusan kelas 7 bisa sampai kelas 7 ini adalah melalui banyak fase. Anak kami ini melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana belajar itu tanpa henti. Sesuai dengan moto pondok, belajar sepenuh hari dan penuh dengan ikutan guru. Makanya mendidik sepenuh waktu dengan ketauladanan adalah visi atau moto yang kita bangun dalam rangka menuntun dan membimbing anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak kita yang kelas 7 ini 10 orang, 5 pasang, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Alhamdulillah anak kita ini melewati fase-fase. Cuma informasi 2 orang dari 10 ini adalah jalur prestasi yang luar biasa, yaitu dari kelas 4 masuk kelas 7 dan melalui seleksi yang ketat. Kenapa dia bisa dari kelas 4 bisa masuk kelas 7? Karena sudah diutus oleh Pak Yos, diutus oleh Pak Ketrion mewakili Padang Preman untuk mengikuti melakukan amal Padang Preman. Alhamdulillah anak kita ini mendapatkan juara
bahasa pidato bahasa Inggrisnya itu di mana perang-perangan beliau yang mengisi, beliau yang mendapatkan. Kemudian anak kami As'adatul Abadiyah Muhammad kemarin juara 3 tafsir bahasa Inggris di Sulawesi Selatan. Tentu ini adalah doa ayahanda, doa ibunda yang selalu sabar, menuntun dan membimbing anak-anak serta keikhlasan para guru. Kemudian 3 lagi dari kelas 5, yaitu anak kami yang kelas 4 tadi. Anak kami pertama almarhum Zaki Prananda. Beliau baru saja meninggalkan kita 1 bulan yang lewat. Jadi hari ini kita melewatkan gala beliau karena ini beliau sudah melewati dan sudah selesai. Tetapi Allah berkenan lain, kita doakan semoga semangat beliau ini menjadi motivasi kepada adik-adiknya bersyukur dan dia belajar. Alhamdulillah ini sudah ada kader-kader almarhum Zaki Prananda. Akan kita sampaikan galanya yang sudah ada 20 juz, yang sudah ada 10 juz, yang sudah ada yang 15, tentu ini harus kita 40 juz. Semoga usaha-usaha ini bisa kita improve dengan sebaik-baiknya. Kemudian 3 adalah dari kelas 5, kelas 7 ada Elvia Desa Apudi. Anda juga mewakili perang-perangan. Makanya melalui prestasi ini dia mendapatkan suatu keistimewaan dari guru dari pondok untuk seleksi. Anda lulus, makanya dari kelas 6. Kemudian dia Prianto dan Yudi Chandra. Yudi Chandra ini melalui pengabdian, melalui jalur khidmat. Jadi kita ada 2 jalur, pengabdian atau khidmat dan prestasi. Jadi Yudi Chandra adalah salah satu contoh santri yang berkhidmat, yang memberikan perhatian khusus kepada untuk mendampingi adik-adik dan berjalan memperhatikan kelembagaan. Kemudian di Blanto juga juara 1 Win Mobojo pidato. Jadi memang waktu itu mungkin Win kok bisa di Blanto ini juara 1. Ya memang itu prestasinya yang tukang nilai mereka. Jadi ini adalah profil dan cara lulusan kita. Jadi ada jalur reguler. Jadi 5 jalur reguler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 5 jalur prestasi. Tentu ini adalah motivasi kepada anak-anak kami yang lain. Apalagi Rehan yang habis 27 tadi itu sudah ada tiket. Di kelas 4 nanti bisa dites masuk kelas 7. Alas D sudah ada anak kita. Apalagi sekarang ini sudah ada beberapa anak kita yang dipercaya, yang ditunjuk oleh kecamatan mewakili sebagai duta mengembangkan bakat potensinya. Seandainya itu berprestasi, itu terbuka. Untuk para orang tua kita doakan dan kita mohon kepada Allah jalan anak kita mulus dan lancar. Artinya kepada anak untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh, ikut dan gigih. Saksaan guru. Bagaimana kita menyelesaikan guru? Yaitu selalu bertanya. Makanya hidupkan itu belajar semangat menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati dan kami banggakan. Pada malam hari ini adalah acara sesi yang kedua. Tadi mendoa akikah setelah asar, sekarang adalah melewatkan gala. Gala yang disampaikan ini adalah gala yang sudah dipakpakan oleh suku, oleh keluarga, dan oleh busana dan oleh masyarakat. Tentu harapannya anak yang lulus ini akan berkhidmat, akan mendampingi dan akan menyumbangkan ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat. Jadi kemudian semua anak-anak kami yang sudahwati tahfiz, alhamdulillah selalu kita dapat. Semoga ke depan menjadi yang 2 juz ini menjadi 10 juz lagi. Mulai rencanakan, mulai siapkan tahapan-tahapannya. Baik, kita lanjutkan untuk penyampaian galanya. Nanti prosesinya
sudah disiapkan ketika disebut nama Ananda dan sampaikan Gala, nanti orang tuanya juga berdiri. Diminta nanti ketika disebut namanya, nama santri, dan mohon ayah dan ibu berdiri di depan supaya kita mendoakan restu dari bunda dan ayah terhadap anak-anak kita dalam belajar dan sudah sampai di titik ini. Tapi perlu diingat, ini belum berakhir. Menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Istilahnya belajar itu memang terbatas di lembaga, tapi belajar kehidupan tidak ada batasnya. Baik, kita mulai. Ya Bapak Ibu, kita baca ngalannya. Sama kita simak dan sama kita perhatian. Nah, gala yang kita sampaikan itu untuk kita baca dan untuk kita panggil suai. Nenek banamu gadang kemana? Nenek juga namanya sebuyung, supiak dan seterusnya. Tapi karena kita lama di gala, lampung pak, sepakat, dan kita hormati dan didoakan, tentu yang pertama sekali minimal ini mengikat jiwanya, mengikat rohaninya, mengikat dirinya untuk bertanggung jawab terhadap ilmu yang sudah dituntut. Bagaimana dia mempraktekkan dan menjaga dirinya agar terlindung dan terjaga dari hal yang membuat ilmunya rusak berkurang banyak orang. Jadi sebagai kita tuh, kita pendek kalanya. Nanti kita di Labuhan Ngadang, gitu. Siang hari nanti kita sampaikan dan kita panggil namanya. Baik, yang pertama Jeprianto. Silakan ayah dan ibu berdiri di tempat. Di sini Jeprianto. Gelar Tuanku Bagindo Sinalo. Jeprianto Tuanku Bagindo Sinalo. Tempat tanggal lahir barang-barangan 12 Mei 2005. Sampai detik ini Jeprianto Tuanku Bagindo Sinalo berumur 19 tahun 3 bulan 25 hari. Baru disampaikan sukunya supaya nanti Bapak Ibu bisa menentukan. Suku Priang. Sedap. Nah, di sana berarti apa? Cuek itu pertama lagi awak, udah yang pemandangan agama, udah yang menyampaikan dakwah. Minimal ada persatuan suku Priang. Nah, ini kita doakan anak kami, anak itu, para rekan itu, Jeprianto Tuanku Bagindo Sinalo. Ini yang umur 19 tahun 3 bulan 25 hari. Ayah anak dari Safrizal, Bapak Safrizal, dan Ibu Nur Dayang. Semoga anak kita ini beralamat di Barang-Barangan, Kecamatan Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman. Semoga karir, perjuangan, dan prestasi yang sudah diraih oleh Jeprianto Tuanku Bagindo Sinalo tentu ini memacu, memberikan akses, memberikan kesempatan bisa mengembangkan diri, mengembangkan bakat untuk lebih baik dan untuk lebih meningkat. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, mama, keluarga, dosana, saudaranya hari ini, malam ini, nah resmi anak itu, Jeprianto itu pakai galang Tuanku Bagindo Sinalo. Jeprianto Tuanku Bagindo Sinalo itu resmikan dan itu lagi sebagai simbolnya yaitu salam diri atau sah sebagai pertanda bahwasanya tugas menyebarkan dakwah, menyampaikan agama sudah berlaku malam hari ini
diperintah bertanggung jawab untuk menjaga diri, menjaga agama, menjaga keluarga, dan menjaga ilmu yang sudah dituntut dengan sebaiknya sesuai dengan yang sudah dipelajari. Terus belajar, terus menuntut ilmu tanpa batas. Fotonya baru keluar. Inilah anak itu Jefrianto Tangku bagi dosa yang dilahirkan di barang-barang tanggal 2 Mei 2025. Sekarang umur 19 tahun 3 bulan berbulan baik. Dan apa lewat gambar itu? Jadi besok kita panggilan dan kita bawa galanya Tangku bagi dosa. Baik, silakan anak kami Tangku bagi dosa dan bersama orang tua. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya yang kedua adalah anak kita bernama Muhammad Hafiz Nazardi. Anak itu bernama Hafiz Nazardi, sepakai kaum keluarga mama gadang nenek kudu maka puang untuk bagian gala anak itu Hafiz Nazardi mau nanya itu diri ya. Gala yaitu Tuanku Sultan Kudu Sulaiman. Saya apa Ibu? Tuanku Sultan Kudu Sulaiman. Kalau pakai Sulaiman pun jadi raja nanti. Mudonya tapi gala biarnya. Tentu kita berdoa mudah-mudahan anak itu Muhammad Hafiz Nazardi yang malam hari ini kita bagian gala Tuanku Sultan Kudu Sulaiman, di mana anak itu Muhammad Hafiz Nazardi Tuanku Sultan Kudu Sulaiman lahir di Ketaping tanggal 6 Desember 2004. Sampai saat ini anak itu Muhammad Hafiz Nazardi Tuanku Sultan Kudu Sulaiman sudah berumur 19 tahun 8 bulan 1 hari. Suku Pangelai. Jadi itu sana kami yang suku Pangelai, aku kok dalam bulu itu yang akan itu memanfaatkan untuk mengembangkan menyampaikan agama nanti. Ayah Bapak Surado dan Ibu Yesi. Oke, salam tulis. Ayah Suradi, kemudian Ibu Yesi Murni. Alamat Pelubang Ketaping, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Penanggalan. Jadi anak itu yang tujuh bandara apa atau Tuanku Muhammad Hafiz Nazardi yang malam ini kita mengenal Tuanku Sultan Kudu Sulaiman. Beliau alhamdulillah namanya sakit tetap di Jeddah. Jadi kawannya orang lagi untuk itu. Mudah-mudahan anak itu salah berbakat semua kolektor, kolektor bisa mengisi itu. Nah, kolektor ada apa? Mudah-mudahan anak itu Hafiz Nazardi Tuanku Sultan Kudu Sulaiman bisa mengembangkan potensinya, bakatnya, dan selalu memberikan perhatian kepada adik supaya kemampuan kita itu dan tidak ada waksalah itu turunan pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur ayah dan ibu, mudah-mudahan ini menjadi pelita, menjadi penggerak dalam keluarga, di masyarakat untuk membawa
semoga diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Silakan Tuanku Sultan Nurul Sulaiman. Terima kasih anak kami Muhammad Hafiz Nazadi, Tuanku Sultan Nurul Sulaiman. Jadi pada malam hari ini kepada mama kami keluarga besar di sana, nah itu Muhammad Hafiz Nazadi itu adalah Tuanku Sultan Nurul Sulaiman. Panjangnya lewat itu ada lewat kemudian mungkin ada Tuanku Sultan Nurul. Silakan ibunda dan ayahanda duduk kembali. Yang ketiga, anak kita yang bernama Yudi Chandra. Silakan berdiri. Dan orang tua atau keluarga. Anak kita yang bernama Yudi Chandra. Ini fotonya. Ini gambarnya. Yang lahir di Padang tanggal 10 Maret 2003 sampai hari ini sudah berumur 21 tahun 5 bulan 27 hari, suku Caniago. Caniago ko sama dunia penyalai ya, nah sama itu penyalai, lalu penyalai ya, buntung penyalai. Ayahanda Desman dan ibunda Yundrawati, alamat Umus, Kecamatan Teluk Kabung, Padang. Jadi anak itu Yudi Chandra yang berasal dari Bumui, Kecamatan Teluk Kabung, sebagai mama, sebagai kaum keluarga Jagah Galang Tuanku Mandin Mahadirajo. Jadi malam hari ini anak itu Yudi Chandra dia Gala Tuanku Mandin Mahadirajo. Untuk itu pengakuan di Jalan Anggadang bahwasanya Yudi Chandra sudah bergelar Tuanku Mandin Mahadirajo. Mari kita doakan anak itu Yudi Chandra Tuanku Mandin Mahadirajo dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Ta'ala menyimpan amanah ini, menyebarkan dakwah, menyebarkan agama, menyerang keluarga dan masyarakat dengan ilmu yang sudah dimiliki. Silakan Yudi Chandra Tuanku Mandin Mahadirajo. Silakan anak kami Yudi Chandra Tuanku Mandin Mahadirajo. Ini adalah salah satu bukti belajar itu tidak hanya dengan otak, tapi belajar itu dengan perasaan. Jadi menuntun belajar penuh dengan uswah, dengan khidmat, itu adalah bagian dari jalur yang harus juga kita perjuangkan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Berikut anak kita yang bernama Yuldianda Putra. Yuldianda Putra itu lahir di Ketaping. Tanggal 15 September 2005
Sampai detik ini anak kita Ilfian dan Putra sudah umur 18 tahun 11 bulan 21 hari. Suku Panyarai masih Panyarai di Senegal itu dia mana Ayanda anak dari As'ad dan ibunda Asna. Alamat Sikabu Lubang Ketapian, Kecamatan Belatanganai, Kabupaten Badak Preman, masih Ketapian. Malam hari ini saya pakai mama, keluarga, kaum, suku, Bambang Puang, Pengisi Alam selalu. Anak itu yang berumur Ilfian dan Putra, dia yang kalah Sultan. Ayah Ibu, aku anak itu Ilfian dan Putra, itu panggil galang Tuan Sultan. Tentu ini adalah satu amanah, satu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, yang dipercayai di dalam takwa. Bisa menjalankan kedua amanah dari guru kajian tuntut, pasang dari mama yang sudah disampaikan. Silakan anak kami Ilfian dan Putra Tuan Sultan menerima amanah ini. Kita doakan anak kita Ilfian dan Putra Tuan Sultan bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya untuk lebih meningkat dari yang sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat duduk kembali. Kemudian anak kita yang kelima, tapi ini diwakili oleh Bunda ya, Zaki Fernando, almarhum baru saja selesai 6 Februari beberapa hari lalu. Lahir di Jambak, Lubalung, tanggal 6 Februari 2007. Umur pasangan itu 17 tahun, suku Jambak, alamat Jambak, Kecamatan Lubalung, Kabupaten Padang Preman, anak dari Bapak Zainal dan dari Ibu Eka Rusana. Beliau atas izin guru-guru anak itu almarhum Zaki Fernando di Barigala Tongku Malik punya. Semoga semangat beliau, gigih beliau belajar meskipun fisik jasad tidak ada di sini, tapi ruh, tapi semangatnya, tapi motivasinya selalu hadir, selalu menyemangati, memberikan kekuatan kepada adiknya, kepada pondok untuk giat belajar dan menuntut ilmu. Mohon Ibunda terima ini sebagai pertanda anak kita menyelesaikan studinya, menyelesaikan belajarnya untuk sambil bersama yakin. Ibunda yang mewakili beliau secara fisik tidak bersama kita. Sholat Zaki Fernando menjadi ketua seringin yang akan membimbing ayah dan ibu nanti di surga. Beliau adalah anak soleh, beliau adalah anak patuh, beliau adalah generasi yang tinggi
untuk belajar dan untuk menuntut ilmu. Semoga semangat dari anak kita Zati Bandung memotivasi dan menyemangati anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu di tempat dan sahabat. Kita lanjutkan. Ananda As-Sa'adatil Abadiyah Rahmat. Silakan ayah dan bunda berdiri. Mana yang beberapa itu? Silakan anak kami As-Sa'adatil Abadiyah Rahmat lahir di Palung tanggal 17 April 2007. Jadi memang banyak bulan April yang lahir. Mampu juga bulan April, kemarin juga bulan April, termasuk anak dia April. Untuk hari ini As-Sa'adatil Abadiyah Rahmat sudah berumur 17 tahun 4 bulan 19 hari. Suku Uci. Ayahanda bernama Dr. Hadi Rahmat Abdul Sulaiman MM dan ibunda Asmarini SPD. Alamat Pasar Kandang Buarahini, Kecamatan Buarung, Kabupaten Padang Pariaman. Pada malam hari ini Ananda As-Sa'adatil Abadiyah Rahmat diberi gelar Ustazah Sofiatul Mursyidah. Artinya adalah anak itu yang membawa kepada hikmah, kecerdasan atau membawa kepada hidayah. Jadi Ustazah Sofiatul Mursyidah baik diterima ini pegangnya. Berikut Ananda silakan ayah bunda itu. Berikut Ananda Helvia Desena Putri. Mohon menjadi ayah dan ibu. Helvia Desena Putri ini melalui jalur prestasi dari kelas 5 lulus ke kelas 7. Elvia Desena Putri lahir di Bajawa, NTT, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 5 Januari 2005 sampai hari ini Ananda Elvia Desena Putri berumur 19 tahun 8 bulan 2 hari. Suku Caniago. Ayahanda anak dari Bapak Amrizal Koto dan Ibu Desmawati. Kini alamat di Peripu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini anak itu yang bernama Elvia Desena Putri diberi gelar Ustazah Hadiatul Hikmah, yaitu guru yang membawa orang bijaksana. Semoga Ananda Ustazah Hadiatul Hikmah bisa membawa pesan-pesan kebaikan dan kebijaksanaan di dalam perjalanan kehidupan yang dilalui untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa. Silakan Ananda menerima amanahnya dan tanggung jawab untuk menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Sekarang anak
anak kita ini sedang menyelesaikan studi di ekonomi bisnis Islam. Semoga Ananda Elviana Desana Putri Ustazah Hadiatul Hikmah disuruhku aku gelar sampaian oleh apanya SE sarjana ekonomi. Mohon terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Berikut anak kita yang bernama Aulia Hafizah. Ini anak kita penuh dengan kesabaran, ketekunan dalam belajar. Alhamdulillah hari ini sudah menyelesaikan studinya. Aulia Hafizah lahir di Damasraya tanggal 2 Mei tahun 2005. Hari ini Ananda Aulia Hafizah berumur 19 tahun 4 bulan 4 hari. Suku Koko. Ayahanda Ahmad Bapak Ahmad dan ibunda Ibu Karis. Alamat Abesiat Kabupaten Damasraya. Malam hari ini dengan kesabaran dan ketekunan belajar sehingga Ananda Aulia Hafizah sudah melewati tahapan dan etapan dalam menuntut ilmu. Maka malam hari ini Ananda Aulia Hafizah diberi gelar Ustazah Ifadatul Diniyah, yaitu ustazah yang membawa pengembangan agama. Semoga Ananda bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Silakan diterima ini sebagai pertanda Ananda sudah memperoleh gelar tersebut. Beliau sangat tekun, sangat gigih belajar. Alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih. Berikut Putri Oriza Satifah dilahirkan di Padang tanggal 28 April 2002. Hari ini Ananda Putri Oriza Satifah berumur 22 tahun 4 bulan 8 hari. Suku Tanjung. Jadi yang duduk di sini kan atau di kawasan Tanjung. Ayahanda Bapak Dinamika Setiawan dan ibunda mohon dari Bapak ya sebenarnya. Alamat Tapek Ketaping, Kecamatan Batanai, Kabupaten Sleman. Juara alhamdulillah uang kuno dulu. Salah tentu dengan banyaknya dari putra putri kita di Ketaping, tentu ini harus ada support. Ulang namanya ada pertanyaan. Malam hari ini anak itu Putri Oriza Satifah diberi gelar Ustazah Sobriah, yaitu guru yang penyabar yang berprestasi cukup. Jadi anak itu Putri Oriza Satifah bergelar Ustazah Sobriah Syakir. Semoga Anda Putri Oriza Satifah Ustazah Sobriah Syakir bisa menjalankan amanah ilmu yang sudah dituntut dengan sebaik-baiknya dan berbakti kepada ayah dan ibu dan selalu menjunjung dan menjaga kepribadian dengan sebaik-baiknya. Silakan terima sebagai tanda bergelar Ustazah Sobriah Syakir. Ini masih itu kan nomor 2 kan kalau ada di ada 3 ya nyampe lupa masa paling ini lagi sudah ini kalau selama ini berikut yang terakhir yang tahu kita itu selama ini bisa lulus sebaiknya. Kita doakan kalau ayah dan ibu doakan
bukan. Berikut yang ke-10, Indah Permatasari. Silakan Anda. Indah Permatasari dilahirkan di Papua pada tanggal 5 Desember 2004. Hari ini Ananda Indah Permatasari berumur 19 hari, 9 bulan, 22 hari. Suku Canyago. Bapaknya hadir ulamanya, bapaknya ulanyakan menyampaikan pesan-pesan agama. Ayahanda, anak bapak Zainuddin dan ibunda Ibu Ermayunis. Alamat Purban, Kaping Kecamatan Batangnai, Kabupaten Pangandaran, Ampe, hari ini. Kekurangan itu Batangnai, unggul Batangnai. Semoga ini sebagai pertanda karena pusat bandaran itu penerbangan diperahan oleh para ulama kita dan masyarakat kita ini sehingga menjadi benteng untuk mengembangkan agama. Ananda Indah Permatasari diberi gelar Ustazah Adilatul Amanah, yaitu yang membawa keadilan dan amanah. Semoga Ananda bisa menjalankan amanah dan keadilan itu dengan sebaik-baiknya. Pada malam hari ini Indah Permatasari diberi gelar Ustazah Adilatul Amanah. Bisa menambah bebo. Akan baik di daerah Ustazah Adilatul Amanah. Arti usahawanya adalah guru yang adil yang berdoa. Terima kasih. Ini diterima ya Ustazah Adilatul Amanah. Sudah punya panggilan itu. Silahkan Bapak Ibu. Malam hari ini sudah sama-sama kita lihat dan kita saksikan 10 para lulusan yang sudah itu sampaikan galanya. Artinya ini adalah mutiara dari keluarga, mutiara dari suku, mutiara dari kaum, mutiara dari masyarakat. Tentu mutiara ini dia lakukan dan dilakukan profesi. Nah, mari kita sama-sama menjaga dan memelihara mutiara ini supaya tetap bercahaya, supaya terus memberikan penerangan sehingga hal-hal yang kita harapkan bisa terwujud dengan seluruhnya. Sampailah kita pengunjung dari melewatkan gala ini dengan izin Allah. Semoga amanah yang kita sampaikan kepada anak itu yang ini ketemu dengan merata bisa menjalani, bisa menyesuaikan dan bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai keluarga besar, sebagai kaum, sebagai orang tua dan sebagai mama. Mari sama-sama kita jagung dan kita ulangkan kau anak-anak dan awak ulangkan kau kau. Itu tidak bisa lewat karena kajinya ini kajinya kita sediakan karena itulah manusia Jawi untuk mau main kaji daya anak. Makanya pada malam hari ini anak itu yang adalah mampu itu semua di kolom di sebuah negara supaya nampak arahnya jalan sebuah kebaikan. Semua ya sedangkan tentu acara momen-momen keberagamaan mulut baik itu undang baik itu dipakai anak kita partisipasi baik itu sebagai wali sebagai panitia dan sebagai oleh karena itu dengan mengharapkan keberkatan para guru semoga niat kita ini berbuat ibu dan diselesaikan dan benar. Akhir kala mohon maaf dan komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, apa salah? Rizky. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir sudahlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Acara dipindahkan kepada panitia. Rong padang maharia panang, Digumpa-gumpa di lipe lalu dibatiku. kurang reca dirantang panjang, Elok dipunta nak nusike. namun tibonyo di sinanjuo. Saya Raihan Elda Amula. Dan saya Nabila Febriani, selaku Master of Ceremony, mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu diharapkan duduk sebentar dulu. Kita dengarkan hadiah sebuah lagu dari Wisuda Tapis. Untuk orang tua kepada Wisuda Tapis, silakan berdiri. Kita bertahan dulu Bapak dan Ibu, kita dengarkan sebuah lagu dari Wisuda Tapis. Kepada Wisuda Tapis silakan untuk berdiri. Alhamdulillah kita terima sumbangan dari Ibu Rektor UIN Bukit Tinggi sebanyak 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Kita berikan ampun. Teknik ya lain. Aku mesti orang-orang. Lihat, makan deh, Wan. Mesti diulang. Mana kan dia? Lalet lah kan dia. Tak apa.